Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai pengapian untuk sepeda motor Honda Beat Karbu. Ini mengalami mati total, tidak ada setrum. Dan setelah saya cek, ternyata kiproknya yang rusak atau regulatornya yang rusak. Mungkin bagi teman-teman ada yang mengalami bagaimana urutannya, cara pengecekan, cara pengerjaannya sampai saya bisa memastikan untuk regulatornya yang rusak ya. Sebelumnya teman-teman harus ketahui dulu, sepeda motor ini sistem pengapiannya itu DC ataupun searah. Jadi untuk pengapian DC itu menggunakan regulator atau kiprok. Jika pengapian AC itu tidak menggunakan regulator, tidak melewati regulator untuk pengapiannya. Misalnya itu Supra, Grand, biasanya sepeda-sepeda tua itu menggunakan pengapian AC. Dan untuk sepeda-sepeda yang sudah modern itu biasanya semuanya menggunakan sistem pengapian DC atau menggunakan pengisian untuk menghidupkan sepeda motor. Dan bagaimana cara membedakan pengapian DC atau AC bagi teman-teman yang masih awam ya? Yang pertama yang harus teman-teman lihat itu biasanya berada pada kabel keluaran dari spool. Kabel keluaran dari spool yang dari dalam magnet, dari sini ya teman-teman. Nah, dari sini itu biasanya hanya mengeluarkan kabel sedikit. Biasanya itu hanya ada tiga kabel atau 4 kabel. Saya jelaskan dulu. Nah, tidak perlu saya buka ya teman-teman. Nah, ini kabel dari spool. Nah, di sini kabel dari spool berwarna putih, kuning dan biru. Ini putih sebagai pengisian, kuning sebagai lampu, dan biru ini sebagai pulser. Biasanya untuk ground sudah disatukan dengan body, jadi tidak perlu dikeluarkan, hanya mengeluarkan 3 kabel dari spool. Untuk pengapian DC, untuk keluaran dari spool itu biasanya cukup banyak ya teman-teman, terdiri dari kabel pengapian, terus kabel spool, kabel pengisian, kabel penerangan lampu, kemudian kabel pulser dan juga ground. Biasanya banyak. Untuk pengapian DC hanya dikeluarkan 2 kabel saja. Ini untuk pulser ya, tidak kita baca. Yang kita baca ada 2, yang putih dan juga kuning. Pengisian dan juga penerangan. Ini dibolak-balik juga bisa. Yang kuning ditaruh ke putih, yang putih ditaruh ke kuning juga bisa, sama saja. Dan melihat dari spool, model spoolnya di dalam itu menggunakan spool gulungan yang kasar atau gulungan kawat yang besar-besar ya. Tidak ada spool yang halus. Jika pengapian AC itu menggunakan gulungan yang halus. Seperti itu cara bagi teman-teman yang awam untuk menganalisa apakah ini motor AC atau DC. Dan kemudian cara yang paling mudah lagi, cara menentukan pengapian AC atau DC itu jika tanpa menggunakan kiprok, dan aki, sepeda motor tidak bisa menyala. Itu ya, kecuali salah satunya sehat, akinya masih bagus tetapi kiproknya sudah mati, sepeda motor akan tetap menyala. Dengan catatan akinya setelah dia tekor karena sudah tidak diisi dengan regulator, maka sepeda motor ikut mati. Begitupun sebaliknya, tanpa menggunakan aki tetapi regulatornya masih bagus, sepeda motor juga akan menyala, tetapi lama-kelamaan regulator akan rusak jika tanpa adanya aki. Saya sarankan untuk sepeda motor AC kasih aki meskipun setrumnya hanya sedikit, minimal ada aki meskipun lemah ya teman-teman, tetapi ada bantuan dari aki. Jika aki mati total, maka yang terserang nanti kiproknya yang cepat rusak. Contohnya seperti ini. Ini regulatornya sudah rusak dikarenakan itu akinya mati total ya teman-teman. Jadi ini
kerjanya lebih berat dan kemudian panas, kemudian bisa mati. Apalagi mereknya sudah imitasi seperti ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi wajib ada aki meskipun hanya sedikit setrumnya. Untuk regulator apalagi yang sudah KW seperti ini biasanya membutuhkan bantuan aki. Di sini saya akan kasih tahu caranya bagaimana menganalisa ciprok yang sudah mati jika setrum yang di busi sudah mati total ya teman-teman. Yang pertama teman-teman cukup sediakan kabel seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini saya buka terlebih dahulu. Ini sudah hidup sepedanya. Nah ini sudah hidup. Sebentar saya cek dulu ya teman-teman. Oke, ini kita coba. Ini regulator yang mati ya. Sebelumnya langkah yang pertama yang perlu kita cek yaitu kabel yang berwarna putih. Ini ada kabel berwarna putih, kemudian ada yang berwarna merah, kemudian di sebelahnya ini hijau ya teman-teman, bukan biru, ini hijau karena sudah terkena panas, dan kemudian yang kuning. Yang perlu kita perhatikan dua kabel yaitu berwarna putih dan juga merah. Yang pertama kita cek itu berwarna putih, tidak perlu kita hidupkan kontaknya, yang penting kita engkol saja ya. Ini kita gandengkan ke ground bagian sini. Oke, barusan mengeluarkan percikan api ya teman-teman untuk kabel yang berwarna putih. Kemudian kabel berwarna putih ini sebagai pengisian dan dia masuk ke dalam regulator. Regulator mengeluarkan kabel berwarna merah. Merah ini menuju kontak, menuju aki dan juga menuju CDI untuk menghidupkan CDI, kemudian menghidupkan koil, kemudian menghidupkan busi dan sepeda motor bisa hidup. Ini yang kabel merah kita kasih kabel seperti ini. Nah, kemudian kita pasang. Jika kabel merah mengeluarkan setrum berarti kemungkinan 90% regulatornya masih normal ya teman-teman. Kita gandeng lagi dengan ground sebelah sini. Oke teman-teman, itu tidak mengeluarkan setrum, tidak perlu menghidupkan kontak karena di sini sudah kita langsungkan ya. Ini keluaran langsung dari regulator. Oke, kemudian sekarang kita coba pada bagian yang regulator yang baru ya teman-teman. Nah ini tetap saya taruh ke kabel yang berwarna merah. Cara pengecekannya seperti itu karena untuk kabel berwarna putih sudah jelas mengeluarkan arus. Kita coba yang berwarna merah. Merah ini menandakan keluaran dari regulator yang baru. Nah yang tadi untuk kabel yang berwarna merah tidak mengeluarkan arus ya teman-teman. Oke, sudah ada arusnya ya, itu menandakan untuk regulator sudah connect. Dan ini kita coba, kita pasang. Nah kita pasang seperti ini, kemudian businya juga kita pasang. Oke, kontaknya kita hidupkan. Teman-teman, ini sudah bisa, untuk sepeda motor sudah hidup kembali dan sudah bisa dipastikan untuk regulatornya yang mengalami error atau kerusakan. Ini sudah enak. Sebentar lagi saya pasang semuanya, kemudian kira-kira seperti ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.